Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang di ibadah bulanan Komunitas Bonapasogit Diaspora atau KBD yang bulan ini, di bulan November kita mengangkat tema Spiritual Warfare atau peperangan rohani. Bolehkah sebelum kita mulai saya mengajak Bapak Ibu maju menempati tempat kosong yang di depan supaya tidak ada jarak di antara kita, persekutuannya lebih hangat. Boleh saya minta kesediaannya untuk maju? Supaya nanti kalau ada rekan-rekan yang datang juga nggak terlalu ke belakang duduknya. Silakan abang, kakak, amang, inang, silakan maju dulu biar lebih fellowshipnya lebih terasa. Silakan. Jangan ada yang menyendiri kalau bisa. Oke. Ya, saya juga mau menyapa Bapak Ibu, amang inang, saudara-saudari yang ada di online, mungkin mengikuti melalui streaming YouTube. Selamat bergabung juga, biar kita sama-sama menikmati baik kita yang ada di on-site secara langsung maupun online, kita bisa bersama-sama menikmati ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita melatih satu buah lagu. Kalau di buku acara, kalau sudah pegang, kita akan melatih lagu nomor 2, Sebab Tuhan Maha Besar. Sebenarnya ini lagu lama, tapi mungkin jarang dinyanyikan di komunitas seperti kita. Kita coba nyanyi ya lagunya ya. Mungkin yang pertama saya akan menyanyi bersama rekan-rekan singer saya. Bapak Ibu yang udah tahu boleh ikut bernyanyi. Nanti kita ulang sekali lagi, kita nyanyi sama-sama ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita coba sama-sama ya lagu ini dari awal. Kita sama-sama nyanyi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan sungguh besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ya, seperti itu lagunya kurang lebih. Semoga nanti kita bisa menyanyikannya bersama-sama dengan baik ya. Baik Bapak Ibu, amang inang, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus. Sekali lagi saya mau menyapa Horas. Ya, shalom buat kita semua. Saya tidak tahu bagaimana kondisi amang inang, abang, kakak dan saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Mungkin lagi ada yang bersuka cita karena proyeknya sukses. Mungkin ada yang lagi bahagia karena habis ulang tahun atau orang terkasihnya bertambah usianya.
Tapi mungkin lagi ada yang cemas karena orang yang terkasih sedang sakit. Mungkin ada yang lagi gelisah, aduh kontrak kerja saya sebentar lagi berakhir. Atau lagi pusing dengan urusan kuliah, deadline dan segala macam. Apapun situasi kita, saat ini saya mau mengajak kita fokus untuk merasakan sukacita yang di dalam Kristus. Karena sukacita kita berasal dari Tuhan apapun kondisi kita. Saya mengajak kita semua berdiri, mari kita menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita akan menyanyikan lagunya yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Batak bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Boleh sambil menortor ya, boleh sambil menortor. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam. Musik saja bermain. Saya mengajak kita semua bersalam-salaman. Silakan salam samping kiri kanan, depan belakang. Goklas Niroha doa bingolukon. Kita nyanyikan bahasa Bataknya. Goklas Niroha doa bingolukon. Bingolukon, bingolukon. Goklas Niroha doa bingolukon. Goklas Niroha Goklas Niroha Maringan nolong di Tuhan ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita rasakan kehadiran Tuhan untuk kita memasuki ibadah minggu pada hari ini. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is Langit menceritakan kemuliaan Allah,
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saya mengundang jemaat semua untuk berdiri. Mari kita sama-sama menceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Kita nyanyikan pujian ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya perempuan saja. Yang perempuan saja kita nyanyikan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Ceritakanlah perbuatannya laki-laki saja. Ceritakanlah laki-laki saja kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar bersama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Saya persilakan Bapak Pendeta Anwar Chen PhD untuk memimpin kita dalam votum dan doa pembukaan. Saudaraku, mari kita membuka ibadah ini. Kita percaya sepenuhnya bukan kuasa Allah Tritunggal. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkaulah yang menjadi pusat dari penyembahan kami. Kiranya Engkau siapkan hati kami, supaya kami benar-benar Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bagimulah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau bangkit bagi Yesus. Kita menyanyikan lagu nomor 4, Hai Bangkit Bagi Yesus. Baitnya yang bahasa Indonesia dan juga yang bahasa Batak.
bersama-sama membaca 2 Korintus 10 ayatnya yang ketiga sampai ke-7. Saya akan memberi waktu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih untuk membuka 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 7. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan atau responsoria. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, ayat 3, lalu nanti jemaat terkasih akan membaca ayatnya yang genap, ayat 4, begitu bergantian, dan di ayat 7, ayat terakhir, saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. Kita akan sama-sama membaca 2 Korintus 10, ada di layar juga ya. Ya, kalau yang tidak punya Alkitab mungkin bisa lihat di layar. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 7. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk bersama-sama. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity yang akan membawakan lagu Bejanamu. Kita saksikan bersama.
Jemaat terkasih, tema kita hari ini adalah spiritual warfare atau peperangan rohani. Dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, kita sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Tapi dalam perjalanan kita terus-menerus berhadapan dengan peperangan spiritual atau peperangan rohani. Bagaimana kita dapat bertahan melawannya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Kita akan menyanyikan lagu Lawanlah Godaan, ketiga baitnya. Setelah itu saya persilakan Bapak Pendeta untuk naik ke atas mimbar untuk menyampaikan firman Allah. Lawanlah godaan. Ayat 2. Saudaraku, mari kita sekali lagi arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang telah bersabda menyapa umat-Mu ribuan tahun yang silam, tidak putus-putusnya sampai pada hari ini. Kami mohon agar Engkau berbicara menyapa kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Bukalah mata batin kami untuk melihat hidup ini bukan hanya sekedar di permukaan. Ada banyak pertarungan sedang terjadi antara kuasa-Mu dengan kuasa lawan-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Amang dan Ninang, saudara sekalian, selamat hari Minggu buat kita. Salam. Horas Mahdita Salutna. Ya, saya hampir tergoda untuk khotbah dalam bahasa Batak. Betul. Ya, hari ini tema yang sebenarnya hampir-hampir jarang saya bawa ya. Tapi entah kenapa di gereja-gereja, termasuk di gereja-gereja Sumatera Utara, ini jarang sekali dibicarakan topik ini. Betul enggak? Nah, jadi kita sama-sama belajar ini.
Karena saya yakin sekali inilah sebuah topik yang memang perlu membuat kita kembali melihat dunia kita dengan cara lain. Ya, untuk itu mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yaitu pasal yang ke-6 ya. Ya, kita akan baca ini. Yaitu mulai ayat 11 sampai 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbadu jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikian firman Tuhan kita melalui seorang rasul yang berbicara kepada satu jemaat ya di Efesus. Tentu ketika dia bicara tentang topik ini, ya dia bicara kepada orang yang memang mendengarkannya sebagai pesan yang relevan. Kenapa saya katakan demikian? Mohon ditayangkan yang berikut. Apakah sudah ada bahan? Oh, tidak ada, baik. Ya. Ya, berikut. Next. Ya, ini pandangan dari seorang ahli tafsir. Namanya tidak asing bagi kita, Profesor Craig Keener, yang pernah datang ke Jakarta dalam rangka Sola Scriptura Annual Lectures for Biblical Studies ya. Dia menulis sebuah buku yang tebalnya bukan main-main ya, tentang mukjizat. Dan catatannya adalah di dunia barat khususnya, pandangan gereja cenderung mengecilkan hadirnya kuasa-kuasa lain. Sebagai akibat derasnya sekularisasi bersama dengan rasionalisme. Saya rasa ini sangat benar ya. Saya sendiri sudah lama juga hidup di dunia barat dan tahu entah kenapa rupanya sukses. Rasionalisme itu mencuci. Jadi cuci-mencuci ini rupanya berlaku juga di sana. Sehingga orang tidak percaya ada kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan itu yang turut berpengaruh bagi hidup kita. Nah, menarik, Keener mengadakan semacam survei. Dia ambil sampelnya dari berbagai-bagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ya, dalam bukunya itu, karena bagian pertama itu bicara tentang yang sifatnya konseptual metodologis. Dan dia temukan mayoritas penduduk dunia meyakini kekuatan-kekuatan supranatural dan keterlibatan kuasa-kuasa roh dalam hidup manusia. Kalau untuk Indonesia saya tidak ragu itu ya, malah kebanyakan rohnya. Kan gitu ya. Jadi bagi dia, ini catatan dia yang menurut saya sangat menarik, adalah suatu reduksionisme bila keselamatan dipersempit pada hal-hal yang kasat mata, tanpa memperhitungkan perjumpaan dengan kuasa-kuasa lain ini dalam kesaksian dan pelayanan umat Tuhan pada masa kini. Ini sebuah kejujuran ya. Kadang-kadang kita harus mengakui power itu mengatur pandangan dunia. Kalau dunia yang kebetulan powernya kuat itu adalah dunia yang rasionalistik, maka kadang-kadang orang jadi ikut. Padahal faktanya adalah begitu banyak pandangan dunia dan kita sehari-hari menghadapi sebuah situasi di mana kekuatan-kekuatan spiritual itu secara langsung
dan kadang-kadang juga tidak langsung mempengaruhi cara berpikir orang, mempengaruhi gaya hidup sampai kepada keputusan-keputusannya yang paling penting. Makanya saya percaya hari ini adalah suatu ajakan kembali untuk mengunjungi tema ini. Berikut. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena tema ini membuat saya jadi ingat siapa saya sebenarnya. Seorang yang dulu 100% percaya kepada hantu, adanya hantu, ada kuasa-kuasa jahat, dan tiap hari pakai jimat. Betul, tiap hari saya dulu pakai jimat, ya. Dan memang saya takjub karena jimat ini nggak sembarangan ini dibuat. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana itu dibuat. Orang dalam keadaan, ya mungkin kalau sekarang disebut dalam keadaan trans, ya tiba-tiba keluarkan lidahnya, ambil pedang, wah dibelah lidahnya, darahnya itu ditampung, itu yang dioles pada kertas-kertas itu, dan itu yang kami bawa pulang dilipat menjadi jimat. Anehnya sesudah itu tak berapa lama kemudian ketika dia keluar dari pengalaman trans itu, di belakang saya lihat dia asik makan pansit. Itu nggak bisa diterangkan. Sebagai seorang yang masih remaja, saya tidak dipengaruhi oleh ideologi apapun. Ya, jadi hanya penglihatan yang lugu saja. Tadi berdarah-darah, kok sekarang makan pansit dia. Nah ini dia. Ini yang membuat kita tidak boleh anggap enteng. Lalu saya masuklah dengan cara yang amat singkat, saya mau katakan, Tuhan izinkan saya untuk mengenal dia melalui Alkitab. Itu lompatan. Karena transisi untuk percaya pada Kristus itu tidak mudah. Bagaimana dulu saya mengandalkan jimat ini untuk melindungi saya dari kekuatan-kekuatan gaib. Sekarang saya harus lepas ini. Berarti saya harus percaya pada orang yang saya ikuti ini. Tuhan yang saya ikuti ini. Yang sanggup menjaga saya tanpa jimat-jimat ini. Ini kisah nyata ya. Jadi saya mulai dari sebuah kesaksian karena pandangan dunia sangat berbeda. Plus ketika saya masih remaja, saya pernah sakit kalau tidak salah sekitar 3-4 bulan. Mulut ini bengkak, hitam. Dada saya juga sebelah sini hitam, bengkak. Lalu ya, namanya juga dari keluarga yang percaya pada kekuatan-kekuatan gaib ya. Mereka bawa saya ke dokter, tapi juga harus diobati. Nah, ya. Diperkenalkanlah saya kepada seorang dukun tetangga, orang Melayu. Saya masih ingat namanya, Pak Jafar. Lalu Pak Jafar ini ambil jeruk purut, lalu dia ambil seperti pedangnya begitu, dia potong, dan dia lihat sudut sebelah kiri dari kanannya, tangannya ini. Dia bilang, tadi kamu main-main ke sebelah sana ya? Iya Pak Jafar. Itu yang dekat ada tangki air. Iya Pak Jafar. Nah di situ kamu kesenggol. Hasil dari senggol menyenggol itu bengkak ini mulut. Menakutkan. Lalu bagaimana menyelesaikan ini? Waktu itu saya belum percaya kepada Kristus. Menyelesaikannya tentu adalah dengan sesajen. Ya, saya harus mandi dengan 7 jenis bunga, saya ingat. Sesudah itu masih harus memberi sesuatu kepada yang kesenggol itu. Saya masih ingat persis. Ada tuak, ada jisamsu. Serius ini. Lalu di tempat itulah kita mengatakan ya, Datu, mohon maaf ya kalau tersinggung. Silakan menikmati tuak dan jisamsu ini, kayak gitu. Menakutkan. Lalu saya diobati, ya kalau saya secara jujur mengakui, bagi seorang yang masih muda seperti itu, saya tidak tahu ini yang membuat saya sembuh ini obat atau hadatuan itu. Nah, lalu ketika saya percaya Kristus, baca Alkitab, itu tidak mudah pindah. Kenapa? Karena saya masih takut kalau nanti saya pindah, pelindung saya siapa gitu. Apalagi saya dari kecil tuh suka sakit-sakitan nih, ibu bapak saudara. Lalu orang tua saya bawa saya ke kelenteng dan menyerahkan saya sebagai anak angkat dari seorang dewa.
Orang Batak anak ni raja, anggo anak ni debatang. Debatan amat mati. Jadi jangan anggap enteng, saya lebih tinggi lagi itu. Betul, ini kisah nyata. Sehingga hidup itu adalah hidup yang sebenarnya takut akan kuasa-kuasa gaib. Nah, menarik sekali ketika saya percaya Kristus, nomor satu yang saya tahu adalah ketika Kristus bangkit, berarti kuasa iblis sudah ditundukkan. Itu sangat kuat. Dan itu memberanikan saya untuk berjalan. Bahkan di tempat-tempat gelap, di kuburan, di mana-mana. Walaupun kadang-kadang merinding juga ya, karena alam bawah sadar kecil itu masih ada gitu. Tapi betul-betul saya yakin saya sudah dilindunginya karena saya tidak lain daripada anaknya sendiri. Nah, inilah contohnya ya. Lalu ketika saya selesai dari pematang siantar, walaupun orang tua saya tetap tidak percaya, saya renungkan kembali. Setidak-tidaknya mereka tahu inilah yang dilakukan anaknya. Dan terus terang saya tidak terlalu membanggakan pendidikan saya di pematang siantar. Kenapa? Di tempat itu saya dicuci otaknya dengan berbagai ilmu biblika Jerman. Misalnya Rudolf Bultmann mengatakan orang yang percaya kalau tekan tombol bisa nyala listrik, itu nggak bisa percaya pada yang supranatural. Reduksionisme. Ya. Dan itu kadang-kadang membuat, terus terang kami para pendeta atau pelayan yang lulus dari sekolah itu tidak siap di lapangan. Kalau harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang gaib ini. Makanya waktu saya bicara dengan almarhum Dr. Mangapul Sagala, saya bisa mengerti sekali karena dia katakan, siapa bilang Tanah Batak sudah seluruhnya Kristen? Masih ada dualisme di situ. Injil dipercayai, tapi kalau Injil tidak mempan, orang perginya kemana? Ke orang pinter. Nah, kan gitu kan? Makanya betul perlu ada reevangelisasi. Dan reevangelisasi itu tidak bisa tidak. Kalau kita baca tadi dalam Efesus, berarti harus ada konfrontasi yang tidak kelihatan ini. Pertarungan di dunia yang tidak kelihatan ini. Dan memang saya masih ingat apa yang ditulis oleh Martin Luther, iblis justru paling senang kalau kita tidak mengakui dia ada. Karena bebas dia bergerak. Ini dia. Jadi caranya itu adalah cara yang amat halus. Next. Nah, pandangan dunia Alkitab amat terang. Saya pernah menyampaikan ini waktu saya diajak, pasti kita kenal namanya ya. Mantannya Forus IGPS, Dr. Jahari Hanson Saragi. Tak kenapa diajak saya. Mungkin dia pikir saya tetap masih ada ruang-ruang yang percaya pada kekuatan-kekuatan yang lain itu ya. Diajak saya. Jadi Amang lah yang cantik, kita bagi tugas katanya. Saya ceramah soal usir mengusir. Amang ceramah tentang bagaimana Alkitab mengatakan ini. Jadi kami bekerja sama, ya. Itu juga dalam sebuah kegiatan yang direstui, disponsori oleh UM, United in Mission, kan gitu ya, gereja-gereja Sumatera Utara. Jadi bukan semacam seminar yang lepas-lepas, tapi bagian dari gereja. Syukurlah ada pengakuan itu, ya. Dan banyak orang salah mengerti tentang dia. Tapi apa yang dia highlight itu betul. Pertarungan kuasa itu dalam berbagai bentuk tidak pernah hilang. Ya, itu bisa berbentuk betul-betul dalam, ya katakanlah bahasa Inggrisnya disebut eksorsisme. Pengusiran kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gaib. Tapi bisa juga dalam bentuk yang jauh lebih halus. Seperti yang kita alami di abad-abad ini. Ya. Nah, kalau kita baca Alkitab sudah pasti pandangan dunia Alkitab itu pandangan yang betul-betul menerima adanya kuasa gaib. Kalau kita bisa percaya Allah adalah roh, berarti lawannya adalah roh. Jelas itu. Cuma itu soal levelnya. Yang ini maha kuasa, yang ini penguasa. Nah, sama-sama punya kuasa kan? Cuma yang satu maha, yang satu penguasa. Sehingga dunia kita adalah dunia tempat yang maha kuasa itu bertarung dengan kuasa-kuasa. Itu kata Efesus tadi.
Jadi itu yang betul-betul kita yakini. Dan kalau orang memang beriman berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab, dia memang perlu tetap yakin bahwa memang dunia kita adalah dunia di mana terjadi pertarungan pada level yang bahkan tidak kelihatan. Nah, bukan hanya itu, izinkan saya berbagi sedikit latar belakang. Ini khotbah-khotbah yang agak beraroma ceramah. Ya. Next. Nah, rupanya para rabi juga percaya udara kita ini penuh sesak dengan roh-roh dan kuasa gelap. Ini soal cara mengatasinya. Kalau rakyat jelata, nah dia mengatasinya dengan apa? Jimat. Berarti saya masuk rakyat jelata itu saya. Ya, tapi kalau rohaniwan, karena kan seni menghadapinya beda ini. Seperti para rabi atau juga anggota komunitas Qumran ya dekat Laut Mati. Nah, di situ nggak pakai hanya jimat, kuasa doa diyakini mampu melumpuhkan dan membinasakan kuasa-kuasa ini. Ya, jadi macam-macam. Makanya ya pada zaman itu orang sering menggunakan berbagai ramuan untuk mengusir setan. Ya, dan menariknya itu disebut farmakeia. Orang yang belajar farmasi berarti calon pengusir setan. Untuk zaman itu. Ini dari akar kata yang sama ini, farmakeia. Ya. Next. Jadi inilah faktanya. Kalau kita baca Perjanjian Baru amat jelas. Kehadiran Kristus adalah sebuah konfrontasi secara langsung antara kuasa kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Ya, itu berhadap-hadapan. Nah, makanya di dalam Injil Matius pasal 12 dikatakan ibaratnya itu iblis itu orang kuat yang diikat. Kan gitu. Jadi makanya dikatakan oleh salah seorang ahli, every occasion in which Jesus drives out an evil spirit, it is an anticipation of the hour in which Satan will be visibly robbed of his power. The victories of its instruments are a foretaste of the eschaton. Jadi apa yang Yesus lakukan dengan menaklukkan roh-roh ini sebenarnya adalah sebuah tanda tentang akhir zaman. Jadi akhir zaman, zaman kita ini adalah akhir zaman, sebenarnya adalah akhir di mana kuasa-kuasa ini berkonfrontasi. Cuma kadang-kadang ya termasuk orang dalam gereja kurang menyadari itu. Saya terus terang, tiap minggu saya suka kembali mengingat bagaimana warga gereja berdoa Bapa Kami. Betul enggak? Cepat-cepat seperti kejar-kejaran. Ya, mau ngejar bus barangkali. Lalu lihat bagian terakhir apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu bukan abstrak itu kalau dia bicara dari yang jahat. Kuasa jahat. Ada sebuah kesadaran hidup ini penuh dengan pencobaan. Dan dalam pencobaan itu berkarya kuasa si jahat. Saya nggak tahu apakah orang yang mendoakan doa Bapa Kami ini tiap minggu sadar di dalam doa itu dia sedang berkonfrontasi dengan si jahat. Itulah makanya sebenarnya yang kita miliki itu sangat kaya dan dalam, tapi kadang-kadang kita lewati saja. Ya, tadi saya ikut ibadah ini, wah ada suatu keharuan, suasana. Ya, yang mengusung kita melalui pujian itu, ini bukan sembarangan pertemuan. Ini pertemuan spiritual, persekutuan spiritual, di mana Allah Tritunggal hadir dan kuasa-kuasa lain itu sedang berkeliaran. Kan itu. Nah, jadi dalam pandangan dunia next yang bersifat apokaliptik, jadi apa boleh buat yang disebut keselamatan holistik itu enggak urusan badan saja. Itu pasti juga melibatkan perjuangan melawan darah daging tadi. Ya, pengusaha melawan darah dagingnya bukan hanya melawan darah daging, tapi juga penghulu-penghulu dunia yang gelap. Tentu saja, ya para penulis Alkitab berhadapan dengan penguasa-penguasa dalam Imperium Romawi, jelas ada politiknya. Tapi mereka nggak hanya lihat itu hanya sebagai kekuatan politik, di balik itu bekerja juga kuasa-kuasa satanis. Makanya jangan kita bermimpi dunia kita akan rapi. Tidak akan mungkin rapi. Karena selain kuasa Tuhan, terus berjuang kuasa-kuasa
satanis. Itu dia. Apa ciri khas dari kuasa ini? Tentu banyak sekali ya, karena ini bukan ceramah Alkitab, saya tidak akan bongkar seluruhnya, tapi kita lihat beberapa yang signifikan. Next. Nah, saya menggelarinya Father of Deception. Iblis itu lihai, pintar dia. Makanya waktu Yesus berkonfrontasi dengan orang Yahudi, apa boleh buat? Mereka mencap dia sebagai anak yang gak beres, dia juga cap mereka. Kalau begitu kalian anak iblis. Kenapa? Tindakan kalian tindakan iblis. Kekerasan, membunuh, memfitnah, bukankah itu tindakan iblis? Makanya dia katakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau di dunia kita ini ketidakbenaran mendominasi, kita sudah tahu itu pasti pekerjaan dia. Betul enggak? Karena memang dia tidak mungkin menerima kebenaran, udah pasti. Ya. Apabila dia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Dan kita tahu kalau orang penipu, waduh, saya sendiri pernah tertipu oleh orang yang lihai sekali berbicara. Ya, kebetulan marganya sama dengan hula-hulai ya, takutlah kita kan. Betul-betul kami nggak tahu bahwa dia menipu. Seakan-akan dia kenal si ini, kenal si itu gitu, sampai sekali begitu yakin gitu. Ya kan? Tahu-tahu sudah ada yang keluar dari kantong ini gitu. Lalu ketika terjadi koordinasi, tadi ada yang datang gini nggak? Ada ya. Oh ya, lalu bagaimana? Rupanya amang mertua saya yang almarhum ya, sudah mendiangnya, malah kasih paling banyak. Itu baru manusia levelnya, dan itu baru level keluarga kecil-kecilan. Bukankah deception ini adalah ciri zaman kita? Semua bisa ditipu. Ini zaman di mana menurut saya ketika ketidakbenaran dan dusta dominan. Mari kita lihat ini. Ini bukan sekedar naluri manusia. Bekerja di balik itu adalah kuasa yang gak kelihatan itu. Bukankah zaman ini disebut post-truth? Orang gak mau capek, pokoknya apa saja dia telan. Benar atau tidak? Bukankah ini bisa menjadi semacam strategi yang amat halus dari si jahat? Saya lebih khawatir strategi seperti itu. Maka saya sengaja mulai dulu dengan ciri khas dia, pendusta. Next. Nah, bagaimana ini? Netral ini kan? Netral. Kalau Father of Deception itu masuk, yang netral ini dia pakai. Tuhan bisa pakai, dia pakai juga. Jangan salah, saya itu nggak mencap teknologi itu satanis, tidak. Teknologi pada dirinya sendiri tidak satanis. Karena dia adalah karya manusia yang ciptakan menurut gambar Allah. Kan gitu. Berarti pilihannya adalah pilihan antara dipakai untuk tujuan-tujuan kebenaran dengan tujuan-tujuan deception tadi, tipu muslihat. Makanya ini makin lama makin mengkhawatirkan banyak orang. Ya, betul-betul. Saya berulang kali mengetes ini AI. Masih dalam versi amatir. Saya tes. Apa kata Alkitab tentang ini? Kaget juga saya. Ya. Sebagian besar dia benar. Nah, yang sulit itu mendeteksi ketidakbenarannya. Saya sampai tes itu AI buatan Cina. Negara komunis. Tahu Alkitab dia. Jawabannya lebih bagus dari ChatGPT. Sampai waduh gimana ini? Malah negara komunis yang tahu ini. Itu contoh. Ya, tentu kita tidak bersikap ekstrim. Tapi itulah tantangan kita. Pertarungan spiritual itu bahkan mewujudkan diri dalam dunia-dunia seperti ini. Kita orang Kristen harus masuk ke dalamnya. Untuk bisa turut memberi terang di tengah-tengah situasi yang bisa menghadirkan kegelapan. Kita tidak menjauh, kita bahkan kalau perlu ada expert di bidang ini. Itu kalau saya melihatnya ya, begitu halus permainannya. Ya. Satu orang yang saya kenal, bahkan dalam situasi ketika dia merasa kesepian,
dan merasa tidak punya teman, dia tanya ChatGPT loh. ChatGPT, kenapa aku sedih? Dan dikasih jawab, mungkin kau lagi begini, mungkin kau begitu. Coba, ini baru awal loh. Kenapa saya mengatakan ini mengkhawatirkan? Karena ini masuk ke wilayah pelayanan gereja, saudaraku. Bagaimana kalau ibadah ini kita virtualkan, semuanya dipimpin oleh hasil AI. Pendetanya AI, khotbahnya AI, doanya AI, kita dengarkan. Ini memang sudah terjadi, maka saya katakan begitu. Apakah itu karya Tuhan? Sangat menakutkan. Makanya lihat, dalam pertemuan APEC baru-baru ini, mulai ada diskusi kan? Ini lanjutan ini sebenarnya diskusi ini. Kira-kira bagaimana kita menyikapi kalau AI mulai aneh-aneh? Bahkan dia sudah melampaui kita. Bagaimana? Saudaraku, ini saya tidak menuduh ini iblis, tapi ini bisa dipakai oleh father of deception itu. Nah, oleh sebab itulah kita tidak kebal. Bahkan dalam pelayanan Kristen pun dia bisa masuk. Rasul-rasul palsu, menurut Rasul Paulus itu 2 Korintus 11 ya, dikatakan tidak usah mengherankan karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Dan kalau saya sudah mendengarkan, membaca ultimatum ini, bercermin saya. Jangan-jangan kami yang dimaksudkan. Kalau kita melayani motifnya bukan untuk kebenaran Kristus, motifnya untuk menumpuk kekayaan atau kemuliaan bagi diri kita, maaf. Ini dia yang terjadi. Ya. Hati-hati. Saya tidak begitu gembira melihat perkembangan yang sedang terjadi sekarang ini. Malah mengkhawatirkan. Apakah kita masih tunduk pada kedaulatan Allah atau kita mulai senang berpihak kepada Dia, lawannya. Ini sengaja saya pilih yang begini-begini daripada ngomong sana sini terlalu lebar ya. Nah, itu sebabnya jangan heran di antara 12 murid Yesus pun Yesus tidak segan-segan mengatakan, lalu berparinglah Yesus, next. Ya, itu di dalam Markus 8:33. Dia tegur Petrus dengan keras ya, nyala iblis. Bukan berarti Petrus iblis, tapi waktu itu dia bertingkah seperti iblis. Kita jangan merasa bahwa kita tidak bisa seperti itu. Kalau kita memberi bisikan, pengaruh yang sifatnya yang jauh dari kebenaran, kita jadi iblis. Petrus aja itu lingkaran intinya itu dijuluki iblis. Iblisnya kau, karena yang kau pikirkan bukan pikiran Allah, tapi enaknya apa yang dimaui manusia. Tegas ya, tegas dan pedas. Kalau Yudas, ya saya tidak akan bongkar semua ayat itu, dia dirasuki sudah. Kalau Petrus tidak dirasuki, tapi pertimbangannya yang kelihatan manis itu, gak usahlah guru, gak usah ke sana. Nanti kau menderita dan mati. Itu Yesus katakan kau menggagalkan rencana Allah. Semoga jangan sampai kita menjadi seperti itu. Tapi kalaupun menjadi seperti itu, seperti Petrus, kita bersedia ditegur. Ya. Ya, oleh karena itu kita dipanggil dalam pertarungan yang disebut dengan spiritual warfare ini untuk waspada pada jerat iblis. Nah, dalam dunia pelayan misalnya, orang yang baru bertobat itu jangan langsung diberi kesempatan terlalu lebar. Ada tren terakhir-terakhir ini, kita suka bangga kalau orang pindah agama, ini dia langsung jadi tokoh, lalu tiba-tiba jadi YouTuber hebat. Itu godaan. Saya bukan merasa apa, saya malah bersimpati dengan orang-orang seperti itu. Kalau gitu jangan beri dia godaan terlalu besar. Jangan berikan karpet merah. Izinkan dia menjalani tantangan itu. Kenapa? Orang yang ikut Kristus dengan benar pikul salib. Ini Indonesia kan suka ya, oh ini hero sudah jadi ini. Enggak, saya juga pindah agama, tapi enggak ada yang kenal saya loh. Bertahun-tahun tidak ada yang kenal saya.
Sampai sekarang pun biasa aja. Memang terkenal. Dikenal oleh bapak ibu aja udah syukur saya. Itu yang saya maksudkan, karena godaannya nanti bikin kita jatuh. Apalagi di balik godaan itu ada materi, ada fasilitas. Ya, itu yang membuat saya dengan sadar tiap bulan itu sengaja janji kepada satu jemaat kecil. Tadi saya melayani jemaat kecil itu, GKP Raja Wali. Kapan-kapan boleh saya ajak. Jemaat kecil, paling kecil. Tiap bulan saya khotbah di situ. Kalau ada misalnya dari HKBP Menteng nggak mau saya. Kenapa? Itu untuk menguji diri saya. Ya, betul-betul. Supaya jangan mengukur pelayanan ini hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Itu dia. Nah, itu salah satu. Jadi biar dia punya nama baik, agar dia jangan digugat dan supaya dia jangan jatuh ke jerat iblis. Karena kalau seorang hamba Tuhan jatuh, ya walaupun dia bisa bilang saya manusia biasa, tapi efeknya kan berantai. Ada orang-orang yang terluka jadinya. Jadi ya tolonglah doakan juga hamba-hamba Tuhan ya, penginjil-penginjil, orang-orang yang ingin melayani Tuhan, tolong doakan. Karena kalau jatuh ada efeknya. Ya. Itu sebabnya kalau sudah meninggal orangnya, senang saya membanggakannya. Kalau masih hidup jarang saya banggakan. Karena udah lewat. Nah, misalnya ini teman saya ini, Dr. Mangapul Segala. Sekarang saya mau banggakan. Kalau waktu dia masih hidup, nggak mau saya banggakan dia, nggak mau, ya, supaya dia jangan tergoda. Ya, itu. Dia pernah katakan itu sambil cuci piring kami di Cambridge, dia pernah bilang, lah ini kurang promosi diri nih katanya. Ya, itu maksud saya begitulah, supaya kita jangan menjadi godaan. Tapi ketika sudah lewat, kita boleh mengenang dengan penuh syukur. Billy Graham itu salah satu penginjil yang sangat saya hormati. Kenapa? Nama besar dia punya, materi dia punya, bahkan ini orang yang berdoa untuk Presiden Amerika, sisi dengan sisi. Tapi sampai akhir hidupnya dia adalah tokoh yang teruji. Iblis tidak berhasil menjerat dia. Itu kan? Nah, doakan kami supaya nanti kalau sudah game baru cerita tinggi-tinggi. Kalau belum game nggak usah. Nah, apabila kamu jadi marah, kalau itu untuk pelayan Tuhan ya, kalau untuk kita sehari-hari ini, itu emosi sering dipakai jadi celah. Kenapa? Karena manusia itu adalah manusia yang punya perasaan, mau otaknya sepintar apapun, perasaannya sangat menentukan. Ya, berapa banyak keluarga berantakan hanya karena tidak bisa mengelola emosi. Masuklah iblis, sehingga itu kita beri kesempatan kepada dia. Saya kalau membimbing pranikah ini saya tekankan, jangan beri kesempatan pada iblis. Kau boleh tidak suka pada orang lain, tidak boleh suka, tidak sama pasanganmu boleh tidak suka ini itu, tapi jangan beri kesempatan pada iblis. Olah itu dengan Tuhan. Kan begitu? Ya, karena kalau enggak ya senang iblis, tepuk tangan dia. Ini strategi dia di divide et impera. Pecahkan kemudian taklukkan. Dan banyak keluarga-keluarga berantakan karena ini. Ini salah satu ayat yang sangat sering boleh di highlight ini. Karena saya sampai sekarang pun masih belajar mengelola emosi ini. Ya. Nah, tapi kita yakin pertarungan ini tidak hanya pada level di bumi. Jelas kita bisa melompat ke kitab Wahyu untuk melihat ini. Next. Ya. Wahyu 12, situ ada satu episode sesudah kisah dengan perempuan dan naga mengejar perempuan begitu ya. Lalu perempuan ini berhasil selamat karena Tuhan melindungi. Nah, apa yang terjadi? Kemudian timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ini naga ini udah jelas ya. Ini figur iblis. Jelas. Ini bukan naga Tionghoa ini. Naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ini lagi-lagi father of deception. Ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama dengan dia. Nah, mengerti kita sekarang kan?
Kenapa dunia kita sangat mudah tertipu? Karena dia operasi senyap ini. Di sana dia sudah nggak punya tempat, di sinilah tempatnya. Menunggu pertarungan terakhir nanti, ketika dia akan dihabisi dan selesai sejarah ini. Sebelum itu, maka terjadilah yang terjadi ini. Ya, saya kalau melihat keadaan dunia sekarang ini, bagi saya ini bukan hanya karena ada tarik-menarik kekuasaan politik segala macam. Ini jelas pertarungan di akhir zaman. Next. Ya. Maka dalam pasal berikutnya lihat. Karena dia tahu hari-harinya sudah terhitung akan selesai, makin hebat dia bekerja. Perlawanan iblis itu terus dikorbankan terhadap Allah dan umatnya. Kita targetnya. Kalau umatnya sudah tidak lagi bisa melawan, komplitlah penguasaannya atas dunia ini. Dan izinkan saya mengatakan, pengaruh gereja makin lama makin ciut. Itu fakta yang gak bisa kita bantah. Makin lama makin ciut. Karena apa? Agendanya aneh-aneh sekarang gereja. Politik lah, gender lah, macam-macam. Yang diperjuangkan tuh aneh-aneh sekarang ini. Bukan kepentingan kerajaan Allah. Ya, mungkin saya kasar mengatakan ini, tapi ini pengakuan yang jujur. Ya, bukan hanya di Indonesia ini di berbagai belahan dunia ini. Nah, disitulah iblis tampil sebagai trinitas satanis. Ya, ada makanya di kitab Wahyu ini kita tidak sempat bedah karena ini bukan bedah kitab Wahyu. Ada binatang dari dalam laut, ada naga, ada binatang dari dalam bumi. Ini semua figur satanis. Trinitas satanis. Dan inilah yang bekerja dahsyat di dunia kita. Ya, kita tidak menyerah, kenapa? Karena Kristus telah bangkit. Kita tahu itu ibarat bermain catur, kita sudah tahu. Yang hitam itu tinggal waktunya saja, tapi dia belum mau menyerah. Sudah jelas kalau lihat dari formasi caturnya, dia sudah kehilangan intinya. Tapi dia tetap melawan sampai nanti terpojok habis baru dia berhenti. Inilah situasi dunia kita. Next. Oh, kalau ini hanya supaya kita ada tontonannya. Ya itu imajinasi saja saya pikir ya. Seperti itulah pertarungan apokaliptik itu. Digambarkan dengan binatang-binatang dahsyat. Karena di situ memang ada kekuatan-kekuatan yang betul-betul dahsyat memasuki dunia kita. Next. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Akhirnya perenungan kita pada hari ini mengajak kita untuk melawan. Melawan dengan sadar. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari dari hadapanmu. Lihat, itu dimulai dengan kata apa? Tunduk dulu pada Allah. Bukan lawan iblis, tunduk dulu pada Allah. Orang yang tidak tunduk pada dia gak punya kekuatan untuk melawannya. Udah pasti. Kita harus tahu dulu siapa Tuhan kita, supaya kita bisa menghadapi kekuatan lawannya. Dan dalam hal inilah kita semua perlu introspeksi. Siapa Tuhanku? Siapa yang paling menentukan bagi hidupku? Nah ini. Di sini memang saya tidak bermaksud menghakimi, tapi mengajak kita untuk menilai. Siapa? Apakah yang paling penting bagiku apa? Pekerjaanku kah? Atau apa? Reputasi, kenyamanan dan sebagainya. Itu semua sah-sah untuk kita miliki. Tapi siapa sesungguhnya yang paling penting bagiku? Karena kalau kita tidak bisa jawab itu, kita belum berperang pun sudah kalah perang. Itu dia. Jadi luar biasa ini Yakobus dengan tajam mengatakan kepada kita tentang ini. Dan terus terang, teladan kita memang satu-satunya adalah Kristus. Karena dia sudah lolos. Dia sudah lolos ujian. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu tadi semua ayat ya. Kita tahu waktu dia dicobai di padang gurun, dia sudah lolos ujian. Ujian perut lolos.
Ujian posisi, lolos. Ujian untuk menyamai dirinya dengan Allah, lolos. Dia lolos semuanya. Dan oleh karena itu ya, kalau kita mau aman, udah kita masuk rombongannya saja. Ikut dia, karena dia sudah terbukti lolos dan menang atas godaan-godaan itu. Nah, akhirnya seperti Rasul Paulus kita bisa memohon kepada Allah. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dia tulis kepada jemaat yang bahkan belum pernah dia kunjungi. Ya, supaya iblis itu ditaklukkan di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi inilah saudara-saudara pertarungan kita di akhir zaman. Mari kita jangan lengah. Ya. Kita ingat setiap kali kita berdoa, setiap kali kita menghadap Tuhan, lawannya ada di sekitar kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Ya. Istilah orang Batak, wah anggo singaon, radi do membondut kita sudah. Ya, sudah mau kita dibondutnya itu semua. Tapi kita tahu kita punya Kristus. Dan kalau kita berada dalam rombongannya, kita akan aman. Kiranya ini kembali menggugah kita, memperbarui kembali semangat kita untuk terus menginjili. Karena kalau kita ingat Efesus tadi mengatakan, rupanya kalau orang menginjili, itu langsung tabrakan dengan kepentingan iblis itu. Ya, karena itu jangan pernah bayangkan menginjili itu akan enak-enak. Enggak, itu tabrakan kepentingan itu. Ya, ketika Injil diberitakan, oh di situ iblis akan bekerja dengan dahsyat. Ya, jadi kalau mau enak, nggak diganggu iblis, gak usah beritakan Injil. Udah jelas. Jadi dalam hal ini, ya saya dengan penuh syukur mendorong semua kita yang tergabung di dalam visi, ya kan, Bina Dunia ini, untuk terus dengan giat menyampaikan kabar kebenaran itu. Dan kita tidak mau menyerah dengan semua taktiknya yang lihai untuk membuat kita surut, untuk membuat kita lengah. Kiranya Kristus dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Hari ini kami kembali Tuhan belajar dari kebenaran-Mu, dan kami sadar bahwa Injil yang pernah menjadi bagian dari pemberitaan yang sampai kepada kami, itu juga yang kami bawa ke tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang langsung Tuhan berhadapan dengan kekuatan lawan-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja bahkan di tengah-tengah kelemahan kami. Kami berdoa supaya jangan ada satu pun di antara kami yang terhilang. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami jangan sampai jatuh dalam jerat iblis. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, semangat, komitmen kepada saudara-saudara, khususnya saudaraku yang tergabung di dalam Bina Dunia ini, supaya Injil itu dibawa ke tempat-tempat di mana kebenaran-Mu perlu diperdengarkan kembali. Api Injil-Mu kembali menyala, khususnya juga untuk Tanah Batak dan sekitarnya. Dengan tantangan yang sedang dihadapi akhir-akhir ini, tolong Tuhan supaya kami jangan pernah lengah untuk terus dengan giat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi saya dapat info dari seksi acara, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk khotbah yang baru saja kita dengarkan, dipersilahkan 1 atau 2 orang. Kiranya Bapak Pendeta berkenan menjawab ya kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silahkan. Kalau ada yang mungkin ada yang mau diklarifikasi atau dipertegas atau ada yang membingungkan, silahkan. Saya beri waktu. Saya tunggu 5 detik lagi. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya.
Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Ya, Bapak Ibu, tadi di khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Anwar Chen, saya diingatkan bahwa justru di era inilah kita memang sedang ada di era di mana tipu daya, tipu muslihat lagi dahsyat-dahsyatnya. Dan itu bahkan lebih makin canggih gitu ya dengan teknologi yang ada saat ini. Yang saya percaya juga bukan berarti itu adalah buatan iblis, tapi bisa dimanfaatkan oleh si jahat untuk melakukan pekerjaannya, juga mengacaukan umat Allah. Karena itu di bagian terakhir tadi Bapak Pendeta mengingatkan kita di Yakobus 4 ayat 7 apa yang harus kita lakukan. Yang pertama justru tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Ini sangat menggema tadi ya di kepala saya. Ternyata kuncinya satu, tunduk kepada Allah untuk melawan si iblis. Mari kita menjadi laskar Kristus yang berani melawan kuasa kegelapan. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Maju Laskar Kristus. Kita nyanyikan lagu ini. Lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang, maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ayat 2 yang perempuan saja menyanyikan. Taluhon hamuma haholomoni, nama main marji hajol maoni, hatani tuhada bansin jatami, pacocokon hati goran kotamei, oh hamu parangan itu hatai, urhatmu tutong tangani. Ayat 3, laki-laki saja. Parangan namonan na porseai, na totong mardalan rapon Tuhani, pamatang ni Kristus dohuriai, sa dapat kirimon ng paporseani. Kadamu parangan Tuhan itu hatai, borhat mamuna tutot Ayat 4 akan dinyanyikan oleh singer saja. Kuasa duniawi dibulkan gelap, tapi gereja Kristus akan terbenam. Alam mau tak sanggup menjatuhkannya,
diperlambat, tapi dengan tetap bersemangat. Duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Dan kita akan mengumpulkan dengan menyanyikan lagu nomor 10, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, seperti saat kita memberikan persembahan kita yang terbaik dengan penuh sukacita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serapi penuhi, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan singa serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi. Musik saja bermain. Bapak Ibu kalau mau anortor silakan ya, nikmati pujian ini. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang meminta dunia, teruna anak darah yang tua dan muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita akan mendengarkan pengumuman, juga nanti dilanjutkan oleh doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi Purwanto. Kami persilakan. Horas. Ya, ini mantap, lebih mantap. Sorry ini. Ya. Horasnya orang Jawa. Ya, saya bersyukur karena anak saya menikah dengan Boru Sembiring. Jadi saya punya marga juga. Nah, jadi marga saya adalah Tarigan sebenarnya. Rudi Purwanto Tarigan. Ya, Mulyati Godang. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu
baik melalui onsite dan juga di online pada ibadah komunitas Bonapa Sugit di hari Minggu sore ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah undangan perayaan Natal JBD Yayasan Bina Dunia dan juga komunitas KBD ya. Kepada Amang, Inang, Abang, Kakak, Saudara-saudari di ibadah KBD sore hari ini kembali akan hadir di ibadah Natal KBD bulan depan. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pukul 14 WIB, tempat di HKBP Menteng Lama. Akan dilayani oleh pelayan firman Tuhan, Profesor Binsar Jonathan Pakpahan PhD. Dimohon kita ajak saudara-saudara kita ya untuk bisa memenuhi tempat ini ya dengan lebih meriah ya untuk hadir bersama-sama merayakan acara Natal kita. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk para pelayan ibadah bulanan KBD saat ini, kepada pembicara Pendeta Anwar Chen PhD, terima kasih mengingatkan kita bahwa kita hidup di post-truth, tadi disebutkan, ya ini sangat berbahaya kita untuk kita waspada dengan pekerjaan siasat daripada iblis. Yang kedua, kami terima kasih untuk MC Dian Raja Guguk, kemudian singer Devi Asani Purba dan Rosita Pati Nasarani. Terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian keyboardis yang tidak asing lagi, Bung Tiroy Sihotang, terima kasih. Kemudian kondang oleh Simon Pasaribu. Kemudian suling oleh Bonggut Sidaputar. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara sekalian. Untuk pengisi acara, tidak lupa STT Trinity, terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian informasi untuk penerimaan mahasiswa baru STT Trinity Parapat sudah dibuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 STT Trinity Parapat. Dengan prodi Teologi Konsentrasi Biblika, Misiologi, dan Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Jikalau ada adik-adik, kenalan saudara yang ingin ya ikut di dalam program ini, masuk sebagai mahasiswa, ada support ya untuk mahasiswa ini. Ya, diharapkan bisa diinformasikan kepada mereka sehingga bisa ikut di dalam mahasiswa di Trinity Parapat ini. Kemudian yang ketiga adalah Natal STT Trinity akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2025. Kemudian juga ada Natal Sekolah Minggu atau Sabtu Ceria di tanggal 6 Desember 2025 di Auditorium Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Segala. Kita akan mendoakan pokok-pokok doa baik untuk ibadah bulanan KBD, kemudian kita doakan juga Yayasan Bina Dunia dan komunitas KBD dan juga Trinity, STT Trinity, kemudian kita doakan bangsa dan negara kita, dan juga ada kita doakan ayahanda dari saudari kita Nova Simanang Khalid yang saat ini sedang dirawat di UGD di Rumah Sakit Grogol. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa yang ada di surga, kami datang kepadamu pada sore hari ini
kami bersyukur, kami diingatkan bahwa kami hidup di dunia ini, di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami duduk di tempat kami masing-masing, kami juga bergumul dengan kehidupan duniawi kami, tetapi kami juga menghadapi pergumulan-pergumulan, perlawanan-perlawanan di dalam roh. Ya Tuhan, kembali kami semua lemah dan tidak berdaya jikalau Tuhan tidak menopang kami, tidak melindungi kami. Ya Tuhan, oleh karena itu kami memohon rahmat dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan, memberikan kekuatan kepada kami, hikmat yang cukup untuk kami bisa bertahan, untuk kami terus-menerus dalam kehidupan sampai Tuhan memanggil kami masing-masing. Kami memegang di dalam iman, pengharapan dan kasih kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh menang di dalam pergumulan kami yang begitu hebat, di dalam seluruh sisi kehidupan kami, yang dimana roh-roh kegelapan melawan roh Allah berjuang di dalam dunia ini, dan juga berjuang untuk merebutkan kami. Ya Tuhan, inilah kami semua, ya Bapa, kiranya Tuhan menguatkan kami sekalian. Pada saat ini juga, ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk keberlangsungan ibadah bulanan KBD pada hari ini. Firman Tuhan yang telah ditaburkan, kiranya tersimpan di dalam hati kami, dan kami terus diberikan terang untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengingat perjuangan kami untuk kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami membutuhkan bijaksana yang cukup untuk kami boleh meneliti, memilah apa yang benar dan apa yang tidak benar. Apa yang dibalik segala sesuatu yang fenomena, untuk kami melihat apakah itu ada kuasa Allah di dalamnya, atau itu adalah kuasa dari kegelapan. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama bersyukur untuk kesediaan para pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, untuk semua kami yang Tuhan pakai. Baik sebagai pemberita firman Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Anwar Chen di dalam tugas dan pelayanannya. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Kuasailah oleh Roh-Mu yang kudus untuk memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun dia berada. Baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam pelayanan gereja, dan dimanapun saja Tuhan memakai hamba-Mu ini, mengurapi buah bibirnya untuk mewartakan kebenaran Tuhan dan memberikan dorongan kepada setiap pendengar untuk dia menundukkan diri kepada Tuhan, mengakui otoritas firman-Mu di dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan muliakan. Dan kepada kami semua yang telah Tuhan tunjukkan anugerah-anugerah dalam setiap pelayanan, baik sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai MC, dan kami semua, ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari selepas dari ibadah ini, kami pun tetap dipimpin, dianugerahi oleh topangan dan Tuhan yang kuat di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing, saudara-saudara kami ini, supaya mereka hidup di dalam kebenaran dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Pada saat ini, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Bina Dunia. Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, kepada setiap saudara-saudara kami yang duduk
di dalam kepengurusan Yayasan Bina Dunia ini. Tuhan, kawal kami semua dan bungkus kami semua ya Tuhan, dengan kekudusan, kekuatan, hikmat, bijaksana, untuk memberikan pimpinan yang lurus untuk semua aktivitas daripada Yayasan Bina Pasogid Bina Dunia ini, supaya Tuhan mengarahkan pelayanan Yayasan Bina Dunia ini, baik STT Trinity, ibadah bulanan, pelayanan misi, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat juga Tuhan untuk kami boleh menyelenggarakan semua kegiatan ini dengan topangan baik doa dan juga finansial yang kami butuhkan untuk pelayanan ini. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk calon-calon mahasiswa STT Trinity untuk tahun ajaran 2026-2027. Tuhan, kiranya Engkau yang memiliki rencana yang kekal di dalam tugas kami hidup di dunia ini, terutama di tengah-tengah bangsa kami, dan secara khusus untuk pelayanan di sekitar Danau Toba. Kami memohon rahmat, kiranya Tuhan menunjuk orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk boleh dididik di STT Trinity ini. Seberapapun yang Tuhan panggil, ya Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan saudara-saudara kami ini di dalam tugas panggilan mereka yang mulia untuk belajar secara tekun, belajar secara disiplin, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengerti akan sabda Tuhan dan memberitakan dengan konsisten dan dengan keberanian supaya umat Tuhan yang mendengar boleh dibangun dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan, gereja Tuhan boleh terus ditumbuhkan, terutama di seluruh pelosok di daerah Toba dan dimanapun Tuhan memanggil saudara-saudara kami ini dalam misi mereka. Bapa kami yang di sorga, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kembali kami memohon rahmat dan anugerah-Mu. Bangsa kami berjuang untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan moralitas di tengah-tengah kehidupan, baik di dalam pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang ekonomi, di dalam kehidupan bisnis, untuk menghidupi bangsa dan negara kami, untuk menyejahterakan kehidupan bangsa kami. Kami memohon rahmat dan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan untuk para pimpinan kami, dari presiden, para menteri, semua pejabat yang ada di setiap strata eselon, baik yang di pusat maupun di provinsi, di daerah-daerah, bahkan sampai kepada kelurahan yang ada. Ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah Tuhan untuk memegang hati daripada para pemimpin kami ini, untuk mereka boleh mengabdikan seluruh potensi dalam diri mereka untuk diabdikan untuk kepentingan bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau melepaskan mereka dari kungkungan dosa yang mengikat, sehingga bangsa kami tidak mengalami kemudahan hidup, tidak mengalami kesejahteraan oleh karena pimpinan yang salah. Ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah-Mu bagi bangsa kami dalam kehidupan di tengah-tengah dunia, tarik-menarik politik yang ada di dunia ini. Kami memohon rahmat dan anugerah Tuhan, supaya bangsa kami ini tetap eksis, dan kami sebagai rakyat
yang hidup di tengah-tengah bangsa dan juga negara yang luar biasa. Tuhan menganugerahi dengan kemakmuran, kesuburan, baik tanah dan juga airnya. Tuhan, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami dengan kami boleh menikmati semua ini dan kami boleh memuji segala rahmat Tuhan di dalam semua hal ini. Bapak, kami juga teringat akan ayahanda daripada saudara kami Nova Simanungkalit yang saat ini sedang dirawat di UGD di rumah sakit di Grogol. Ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahi kemurahan sehingga sakit penyakit yang dideritanya dapat diatasi dengan bantuan medis dan paramedis, obat-obatan, pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit ini. Tuhanlah Sang Penyembuh, dan kami semua para medis yang ada, alat-alat, obat-obat, hanyalah sarana saja. Kiranya Tuhan memberkati semua itu, menjadi kesembuhan bagi ayahanda dari Nova Simanungkalit. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kembali segala sesuatu yang kami bawa sebagai persembahan berasal daripada Engkau sendiri. Kami mengembalikan sebagian kecil saja dari apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami memohon Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati, menjadi sarana untuk melayani melalui JBD dan KBD ini. Kembali ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah-Mu untuk setiap kami yang hadir pada saat ini, baik secara onsite dan juga kami yang mendengarkan secara online. Kiranya kami semua ada di dalam anugerah berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersama-sama memohon. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan mari kita pulang dengan penuh keyakinan. Kita yakin bahwa Tuhan akan terus berada bersama dengan kita di tengah keributan dunia ini, di tengah tipu daya dan tipu muslihat dunia ini. Dan biar kita terus mau memegang janji Tuhan dan berjanji tetap setia kepada Tuhan di tengah segala godaan yang kita hadapi. Saya mengajak kita semua berdiri, kita akan menutup ibadah dengan menyanyikan lagu nomor 12, Tuhodo Aumar Padan, Ya Yesus ku berjanji. Kita nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Setelah itu saya mengundang Bapak Pendeta Anwar Chen untuk menutup kita dalam doa penutup dan berkat. Tuhodo Aumar Padan, oh Yesus Tuhan asal berjuang bosan au dia dopani saya memandongani au diulangi ajari panggogowi mau digalagi. Baik kedua.
Terima kasih ya Tuhan, di penghujung ibadah ini pun kembali kami mengingat janji-Mu yang akan menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Karena itu Tuhan, biarlah dengan janji itu kami pergi melayani Engkau tengah-tengah hidup kami. Pakailah kami Tuhan, alat-alat yang tidak sempurna ini. Jadikan kami sebagai alat berkat-Mu bagi dunia ini. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Dan berkatilah kami ya Tuhan, satu persatu baik yang ada di dalam ruang ibadah ini maupun yang mengikutinya dari berbagai tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persetujuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh sejenak.